warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya inti dari kita beragama adalah saling menasehati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, bahwa kita beragama pada intinya adalah saling menasehati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kemudian Al-Quran itu berbicara seputar pendidikan. Bagaimana kita berikan nasihat-nasihat terbaik kepada putra-putri kita, untuk cucu-cucu kita, sehingga kemudian mereka, para generasi penerus kita itu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang Qur'ani. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagai pendidik, sebagai orang tua, yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Yang pertama, Al-Quran dan Nabi SAW berpesan, yang pertama kali kita perhatikan dan menjadi tanggung jawab kita adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan keimanan pada diri putra-putri dan cucu-cucu kita. Sebagaimana yang pertama adalah Rasulullah berpesan, yang pertama kali kita tanamkan adalah nilai-nilai ketauhidan. Nabi SAW pernah bersabda, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Bahwa yang perlu dan yang harus didengar sebetulnya pertama kali oleh bayi yang akan lahir ke atas muka bumi ini hendaknya adalah kalimat tauhid. Ada juga yang mengatakan kalimat thayyibah, ya, yaitu kata-kata yang baik. Maka tidak heran kemudian banyak teori-teori yang mengatakan sebelum putra-putri kita lahir, sebelum cucu-cucu kita lahir, itu hendaknya ketika di dalam kandungan pun alangkah baiknya diperdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, agar supaya nanti ketika ia lahir, kalimat yang pertama kali terdengar olehnya adalah kalimat thayyibah. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Sehingga jangan sampai kemudian justru nanti kemudian anak cucu kita justru lebih familiar mendengarkan budaya-budaya dari luar Islam, ya, musik dan lain sebagainya. Tetapi yang terbaik adalah kita perdengarkan kepada anak cucu kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah anak cucu kita lahir, kemudian beranjak dewasa, maka sejak dini kita perkenalkan kepada anak cucu kita adalah terkait dengan perihal halal dan haram. Kita perkenalkan bahwa di atas muka bumi ini ada batasan-batasan di mana kita boleh dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan dan mengambil hak kita, dan mana yang bukan hak dan kewajiban kita.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah. Kata kuncinya adalah kita tanamkan dalam anak cucu kita adalah yang pertama ketaatan kepada Allah. Jadi dimanapun mereka berada itu selalu dalam ketakwaan. Wattaqu ma'asiyallah, dan menghindari yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muru auladakum bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Kenapa harus kita tanamkan dalam jiwa anak cucu kita itu ketakwaan, menghindari kemaksiatan? Karena hal tersebut adalah wiqayatan lahum walakum minan nar. Ini sebagai benteng tidak hanya untuk mereka saja, tetapi juga akan membentengi kita dan keluarga kita. Maka kemudian banyak riwayat yang menceritakan bagaimana ketika nanti di hari kiamat kelak ya, para orang tua itu tidak bisa dengan seenaknya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena masih tertahan oleh putra dan putrinya, begitu juga cucu-cucunya yang masih belum jelas nasibnya. Nah, oleh karena itu sebagai benteng bagi kita dan bagi keluarga kita, maka sejak dini kita tanamkan dalam jiwa mereka nilai-nilai ketakwaan. Ajarkan kepada mereka mana yang halal dan mana yang haram. Manfaat berikutnya adalah bahwa nanti kelak ketika mereka itu menjadi pemimpin, maka pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh kita adalah para pemimpin yang jujur, yang amanah, yang tahu hak-hak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Sebaliknya jangan sampai kemudian anak cucu kita itu seluruhnya itu dihalalkan, padahal itu adalah suatu yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kemudian beranjak di usia 7 tahun, Rasulullah juga memberikan tips, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'a sinin. Sejak usia 7 tahun kita tanamkan kepada cucu-cucu kita, kepada anak-anak kita perintah untuk mendirikan salat ya. Bahkan di usia 10 tahun kata Rasulullah, kita boleh memberikan pendidikan dengan cara memukulnya ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin kata Rasulullah. Dan ketika anak cucu kita itu usia 10 tahun kemudian mereka tidak sholat, melalaikan kewajibannya untuk sholat, maka diperkenankan bagi kita untuk memukulnya. Tetapi tentu pukulan ini adalah pukulan sebagai pendidikan, supaya mereka sadar bahwa ada aturan-aturan Allah yang harus mereka. Begitu juga kita ajarkan kepada cucu-cucu kita untuk mencintai Nabi dan Al-Quran. Addibu auladakum ala salasi khisalin. Kata Nabi ada 3 perkara yang memang harus kita tanamkan kepada cucu-cucu kita, putra-putri kita. Yang pertama adalah hubbu nabiyyikum, mencintai nabinya. Tidak hanya mengenal sosok nabinya saja, tetapi juga hubbu ahli baitihi. Kita perkenalkan siapa ayah bunda dari Rasulullah, siapa putra-putri Rasulullah, siapa pamanda dan kakek dari Rasulullah. Nah, ini harus kita perkenalkan kepada anak cucu kita. Cucu kita itu seharusnya dan memang itu lebih dibandingkan dengan artis-artis dari kalangan non-muslim misalnya. Budaya-budaya dari luar Islam sebetulnya ya boleh sih tahu, tapi harus lebih tahu dulu kepada para keluarganya Rasulullah SAW. Fenomena yang terjadi kan tidak ya. Anak cucu kita itu lebih familiar mengenal artis-artis Korea, artis-artis Hollywood ya, dibandingkan dengan keluarga baginda Rasulullah SAW. Padahal idealnya para sahabat Rasulullah SAW itu ketika mendidik putra-putrinya, cucu-cucunya, kata para sahabat, kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulullah SAW kama nu'allimuhumus surah minal Quran. Para salafus salih
itu sangat memperhatikan pendidikan putra-putrinya, anak cucunya itu dengan mengajarkannya tentang sejarah perjuangan Rasulullah. Dan ini kita temukan di banyak negara-negara Arab ya. Bagaimana kemudian Al-Qur'an itu sudah kehidupan sehari-hari mereka. Kita saksikan di Palestina misalnya, sebegitu dibombardirnya ya, rumah-rumah mereka, kemudian sekolah-sekolah anak-anaknya. Anak-anak di sana itu sangat familiar sekali dengan yang namanya Al-Qur'an. Berbeda jauh dengan kondisi yang kita alami di negeri kita. Anak-anak kita itu seakan-akan jauh dari yang namanya Al-Qur'an, sehingga kemudian yang aneh ya. Berbeda dengan Arab sana. Nah, oleh karena itu menurut saya ini untuk kita menanamkan nilai-nilai kecintaan kita terhadap Al-Qur'an dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrah anak sesungguhnya adalah suci ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang baru lahir di atas muka bumi ini adalah suci ya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah sebetulnya yang menjadikan anak tersebut itu Yahudi, au yunassiranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau. Maka fenomena bagaimana kemudian banyak yang murtad dari agama Islam itu sebetulnya adalah faktor dari lingkungan sekitar. Maka kita bentengi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk kemudian ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka harus beristiqomah, berkomitmen ya. Jangan sampai kemudian mudah tergoyahkan dan terombang-ambing, bahkan naudzubillah sampai keluar dari agama Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kemudian orang tua juga harus memiliki peran dalam kesadaran putra-putri kita bahwa ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan alam semesta ini. Bahwa alam semesta ini ada penciptanya ya. Banyak kepada kita agar kita kemudian untuk selalu berpikir, menggunakan pikiran kita, logika kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anu ila ta'ami ila biasa hebat itu kita perhatikan langit tanpa tiang, kemudian benda angkasa yang berotasi tanpa kemudian saling bertabrakan. Kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa semua itu ada yang mencipta, itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian teori-teori sains sekuler ya, teori-teori sains dari barat itu justru masuk dan familiar kepada anak cucu kita ya. Kita arahkan intelektualitas anak cucu kita ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga bertanggung jawab bagaimana kemudian anak cucu kita itu khusyuk dalam beribadah. Jangan sampai kemudian anak cucu kita itu lebih fokus dan lebih khusyuk ketika bermain game online saja. Ketika sholat sebaliknya. Nah, ini naudzubillah summa naudzubillah. Karena tentu di dalam Al-Qur'an sudah jelas disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Salat itu intinya adalah tumakninah, kekhusyuan ya. Untuk melatih konsentrasi kita ya. Fokus dalam segala sesuatunya itu dimulai dari salat kita. Nah, kita supaya lebih fokus dalam salatnya, supaya lebih khusyuk dalam
orang tua juga berperan dalam menyadarkan anak cucu kita itu muraqabah. Apa itu muraqabah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalian beribadah seakan-akan kalian itu melihat Allah. Takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian enggak bisa melihat Allah, maka minimal kalian sadar bahwa kalian itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah berpesan, "Ya gulam, inni uallimuka." Akan aku ajarkan beberapa hal. Yang pertama adalah ihfazillah yahfazka, ya. Hendaknya kita tanamkan dalam jiwa anak cucu kita itu merasa diawasi, ya. Kenapa? Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa menjaga Allah, maka timbal balik yang akan kita terima adalah kita akan diawasi juga. Kita akan diawasi juga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Jadi kita harus aware, kita harus sadar bahwa ya kita harus menjaga diri kita. Ihfazillah tajidhu tijahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Ada fenomena menarik saat ini, ya. Ketika salah, ya, atau anak cucu kita itu dipertemukan dengan permasalahan, generasi sekarang itu lebih memilih untuk seakan-akan meminta pertolongannya itu di media sosial, ya. Mereka update status seakan-akan sedang meminta pertolongan. Padahal yang sebetulnya adalah fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mau minta sesuatu, ya langsung saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sudah diatur, ya. Bisa dengan salat, bisa dengan itu kemudian kita bermunajat dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sambil bermunajat dan meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah mengabulkan seluruh permintaan kita. Saat ini kan tidak, ya. Jadi di media sosial itu seakan-akan kita bermunajat. Bukannya tidak boleh, silahkan, ya. Tetapi akan lebih efektif lagi ketika kita itu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon supaya dihindari dari suatu kemudaratan, suatu mara bahaya, juga langsung memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi kemudian kita meminta pertolongan kepada orang pintar misalnya, kepada para dukun dan lain sebagainya, tetapi langsung kita memohonnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, itu juga memiliki tanggung jawab akhlak, ya. Seperti kita ketahui bahwa misi yang diemban oleh Rasulullah sebetulnya adalah memperbaiki akhlak perilaku manusia. Wabil khusus adalah akhlaknya umat Islam. Yang pertama adalah kita ajarkan kepada anak cucu kita untuk selalu meneladani Nabi, bahwa Nabi adalah suri tauladan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, ya. Di antaranya adalah antasila man qata'aka. Ini pesan Rasulullah. Jadi kita terus menyambung tali silaturahmi bahkan kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita sekalipun. Nah, itu kan luar biasa akhlaknya Nabi SAW. Itu kan seperti itu. Bagaimana kemudian orang-orang yang setiap saat itu menyakiti Rasulullah, melempari Rasulullah itu dengan kotoran, tetapi penerimaan yang mereka dapatkan justru Rasulullah memperlakukan mereka itu dengan sangat baik, ya. Suatu ketika orang yang selalu melemparkan kotoran itu selalu sakit, ya. Jadi setiap Nabi itu ingin beribadah di masjid, itu selalu dilemparin dari atas rumahnya. Tiba-tiba suatu saat
orang itu sakit ya. Nabi aneh ya. Kemana orang yang biasanya selalu melempari kotoran. Kemudian Nabi bertanya dan mendapatkan informasi bahwa ia sedang sakit ya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Dijenguk. Rasulullah menjenguknya dan mendoakannya supaya lekas sembuh ya. Jadi kejahatan tetapi dibalas oleh Rasulullah dengan kebaikan. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kemudian Islam itu sangat mulia sekali dalam hal akhlak. Wa tu'ti man haramaka. Begitu juga Nabi SAW berpesan kepada umatnya agar selalu memberi, walaupun ya kepada orang yang tidak pernah memberi sekalipun. Wa ta'fu amman zolamaka. Begitu juga kata Nabi, hendaklah kalian memaafkan walaupun orang itu sudah berbuat zalim kepada engkau. Akhlaknya Rasulullah SAW yang tertuang dalam atau tertanam dalam nilai-nilai keislaman. Nah, berikutnya adalah menghindari sifat dusta ya. Kemudian bagaimana kita mencaci, bullying ya. Bagaimana kita mencaci, kalau konteks pemilu saat ini, bagaimana kita mencaci maki para pasangan calon ya, presidenkah atau legislatifkah. Itu kalau pesan Nabi SAW kita hindari ya. Jangan sampai kemudian pemilu ini justru ya. Tetapi sebaliknya kita hindari yang. Nah, kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, sababul muslim fusuk ya. Jadi memfitnah, membuli, mencaci maki itu dalam Islam itu disebut sebagai fasik, suatu kefasikan ya. Wa qitaluhu kufrun, apalagi membunuhnya. Nah, inilah bentuk nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. Nah, ada juga fenomena saat ini adalah anak cucu kita itu lebih familiar dan lebih nyaman ketika mengikuti budaya dari luar Islam ya. Padahal Rasulullah pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, apalagi saat ini kita akan mengikuti atau memasuki tahun baru, pergantian tahun itu biasanya selalu diperingati misalnya dengan sesuatu yang hura-hura ya, hura-hura. Padahal itu adalah tradisi dari luar Islam. Maka hendaklah kita nasihati anak cucu kita ya, termasuk diri kita, untuk agar kita habiskan pergantian tahun itu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita berintrospeksikah atau bermuhasabah, itu akan lebih efektif ya untuk perjalanan kita berikutnya ya. Pergantian tahun, tetapi kemudian kita ada sesuatu yang lebih bermanfaat yang seharusnya kita lakukan. Yang berikutnya adalah setelah kita atau anak cucu kita itu menjadi follower misalnya, maka tidak sedikit kemudian mereka yang menjadi fanatik ya kepada artis idola mereka ya. Padahal Rasulullah itu berpesan, la takunu imma'atan. Jadi kalau kita sudah mencintai atau suka dengan sesuatu itu jangan terlalu fanatik ya. Kita sudah sangat mencintai paslon nomor sekian misalnya, itu usahakan tidak usah terlalu fanatik ya. Biasa-biasa saja. Kenapa? Taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Jadi seakan-akan ketika idola kita itu melakukan kebaikan, kita ikut kebaikan. Ketika idola kita itu melakukan keburukan, kita juga ikut. Kan ini tidak baik ya. Ini tidak ideal ya. Idealnya adalah wattinu anfus kalian, in ahsanan nasu tuhsinu ya. Wa in asa'u fala tazlimu. Sekiranya idola kita itu melakukan kebaikan, maka ikuti ya. Tetapi ketika mereka melakukan keburukan, jangan diikuti ya. Ya, ini pesan Nabi SAW supaya tidak terlalu fanatik kepada artis idola mereka.
Begitu juga ada fenomena hedonis, materialis ya. Padahal Rasulullah juga pernah berpesan, iyyaka wat-tana'um. At-tana'um itu diartikan materialisme ya. Dan Islam itu sebetulnya menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi ya. Kalau materialisme itu kan lebih condong kepada kehidupan duniawinya. Nah, ini yang coba diseimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga ada fenomena saat ini adalah LGBT ya. Sebagaimana Rasulullah itu pernah diriwayatkan la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal ya. Bagaimana Rasulullah itu melaknat orang-orang yang berlaku seperti perempuan padahal ia adalah laki-laki ya. Wal mutarajjilati minan nisa, dan sebaliknya ya. Dan kata Rasulullah, akhrijuhum min buyutikum, boleh kita usir ya. Kalau ada keluarga kita, ada anak cucu kita yang berkelakuan seperti itu, boleh kita usir ya. Nah, masalahnya adalah saat ini ada beberapa kelompok yang kemudian atas nama hak asasi manusia ya, perilaku ini ya. Padahal sebetulnya dalam Islam itu sudah jelas ya. Di atas muka bumi ini hanya dua jenis kelamin saja, laki-laki. Tetapi asasi manusia kemudian mereka memperjuangkan hak-hak para LGBT ini ya. Berikutnya kepada anak cucu kita untuk yang namanya khulwat ya, pacaran. Karena Rasulullah pernah berpesan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaiton thalithuhuma ya. Berapa banyak perzinahan itu dimuqaddimahi, didahului oleh yang namanya pacaran. Maka kemudian ketika anak cucu kita itu sudah beranjak dewasa dan sudah mampu untuk berkeluarga, maka segera kita nikahkan agar tidak terjadi kemudian yang namanya fitnah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah para orang tua di dalam Al-Quran dan Islam itu juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan perkembangan fisik anak cucunya. Bagaimana kemudian dalam Al-Quran itu mengharuskan kepada para orang tua itu menafkahkan kepada anaknya. Kata Rasulullah bahwa faqtahu fi dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, walaupun kalian bersedekah kepada di jalan Allah, kemudian miskin, kemudian memberikan kepada sanak saudara kalian, kata Rasulullah, justru yang terbesar pahalanya adalah kita memberikan nafkah kepada sanak saudara kita, termasuk anak cucu kita. Nah, oleh karena itu, ini sebetulnya tidak dilarang dalam Islam kita itu memberikan pemberian hadiah kepada anak. Hadis ini itu pahalanya lebih besar ya. Nah, oleh karena itu, ini adalah bentuk tanggung jawab kita para orang perkembangan fisik anak cucu kita. Kan di dalam surat An-Nisa juga dijelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Kita patut khawatir ketika anak cucu kita, generasi penerus kita itu lemah ya. Para penafsir kemudian menafsirkan lemah dalam hal apa? Yang paling utama adalah lemah dalam hal ekonomi. Nah, oleh karena itu kita didik sejak saat ini anak cucu kita untuk kuat dalam hal perekonomian. Nah, begitu juga kita ajarkan pola hidup sehat ya. Bagaimana kemudian kita reorientasi ya, bahwa sebagaimana pesan Nabi bahwa sebetulnya bukannya hidup untuk makan, tetapi makan itu untuk hidup ya. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Bahwa justru perut itu terkadang menjadi sumber penyakit ya. Kita sakit stroke biasanya dari makanan. Kita sakit asam lambung misalnya, itu juga dari makanan. Kita sakit demam biasanya juga dari makanan.
Nah, ini kan pola pikir atau paradigma yang kita miliki itu kan hidup itu pokoknya untuk mencari makan ya. Nah, kita rubah, kita ajarkan kepada anak cucu kita justru kita makan itu untuk hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga kita ajarkan olahraga ya. Nabi kan pernah berpesan ya, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid, bahwa orang beriman yang kuat itu lebih daripada seorang mukmin yang lemah. Dan kita saksikan sekarang ya, para pejuang Hamas itu kan orang-orang yang kuat itu. Secara fisik mereka itu sampai sekarang kan belum ketahuan di mana persembunyian mereka ya. Walaupun tentara Israel kemudian justru lebih banyak membombardir para wanita dan para anak-anak. Justru pasukan Hamasnya sampai sekarang kan belum ketahuan. Sampai sekarang belum ada korban ya. Nah, oleh karena itu kita persiapkan anak cucu kita itu dengan pendidikan olahraga supaya mereka itu kuat ya. Sebaliknya jangan sampai kemudian mereka menjadi generasi yang lemah ya. Nah, berikutnya juga Rasulullah pernah berpesan, dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang bagaimana anak cucu kita itu dihindari dari narkoba dan perzinahan ya. Bahwasanya wala tulqu biaidukum ilat tahlukah ya. Tahlukah ini diartikan, ditafsirkan dengan kebinasaan. Jangan sampai kemudian sesuatu yang dianggap baik oleh anak cucu kita padahal itu justru membahayakan ya. Jadi sejak dini kita bentengi keluarga kita dari bahaya yang namanya narkoba. Begitu juga perzinahan. Berikutnya adalah para orang tua memiliki tanggung jawab kecerdasan intelektual ya. Bagaimana di dalam Islam, dalam Al-Quran itu sangat ditekankan yang namanya menuntut ilmu ya. Diksi atau redaksi atau itu selalu namanya present tense, fi'lul mudhari ya. Afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala ta'qilun ya. Kenapa menggunakan present tense? Kenapa menggunakan fi'lul mudhari? Karena yang namanya belajar itu adalah proses ya, bukan produk ya. Maka sampai kapanpun ya memang di dalam Islam itu sangat ditekankan yang namanya belajar, proses belajar. Nah, oleh karena itu kita tanamkan dalam jiwa anak cucu kita itu untuk senantiasa semangat dalam belajar ya. Jadi semangat untuk menuntut ilmu itu harus ada dalam jiwa-jiwa anak cucu kita. Nah, berikutnya juga dalam Islam itu mendorong umatnya untuk membangun yang namanya peradaban ya. Seperti yang kita tahu dalam sejarah Islam itu kita pernah ya sampai pada puncak peradaban keemasan ya. Pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah itu kita keemasan ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya itu kan itu di atas peradaban Barat ya, peradaban lainnya. Ini sebaliknya ya, peradaban Islam itu justru berada di bawah peradaban Barat. Nah, oleh karena itu kita kembalikan lagi semangat spirit untuk membangun peradaban keislaman agar kemudian kita. Bagaimana caranya? Caranya kita sadarkan kepada anak cucu kita persiapkan kepada generasi penerus kita. Islam itu tidak hanya agama spiritual saja, tetapi juga ada agama materialis ya. Jadi keseimbangan antara spiritual dan material. Kemudian juga dalam Islam itu sangat ditekankan yang namanya kesamaan dan kesetaraan. Jadi patokannya itu bukan materi, akan tetapi patokannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Jadi di bangsa ini siapapun berhak jadi apapun ya, seharusnya ya. Itu sebetulnya prinsip keislaman ya, prinsip kesetaraan lebih tepatnya ya, prinsip kesamaan. Jangan sampai kemudian itu
ada yang namanya diskriminasi ya. Nah, begitu juga sejak kecil kita tanamkan nilai-nilai ilmu agama ya. Ada pepatah mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak dari buayan itu anak cucu kita itu sebetulnya sudah kita ajarkan nilai-nilai keislaman. Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab psikologi ya. Jadi kita persiapkan anak cucu kita itu menjadi generasi yang pemberani ya. Jangan kemudian anak cucu kita itu menjadi generasi yang minder ya, generasi yang inferior ya. Tetapi kemudian kita persiapkan generasi kita itu ada yang percaya diri ya, yang berani tampil ya, yang berani tampil tidak hanya di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Baik, sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.